Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah kegembiraan kita dalam merayakan Idul Fitri, bersilaturahim dengan sanak famili, keluarga besar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir memenuhi panggilannya, menjalankan salah satu di antara perintahnya, yakni salat Jumat. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah, amal-amal salih dan ketaatan kita, khususnya di bulan suci Ramadan yang telah berlalu, semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih, diutus oleh Allah untuk mengajarkan dan mendakwahkan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, tentang petunjuk, bimbingan dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu. Harapan kita tentunya adalah bahwa setiap apa yang telah kita laksanakan berupa ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan benar-benar diterima dan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para as-salafus salih, mereka setelah berlalu bulan Ramadan, mereka tidak berhenti berdoa dan betul-betul menjalankan, meneruskan, melanggengkan amal saleh dan ibadah-ibadah serta ketaatan setelah Ramadan. Para as-salafus saleh berdoa, kanu yad'un Allah. Mereka itu berdoa kepada Allah sittata ashhurin, 6 bulan, ayyataqabbala minhu, agar diterima ibadah dan amal salehnya selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah saudara-saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita
mengikuti teladan terbaik di antara umat ini, yakni para salafus salih, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan istiqamah, yakni tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah, amal saleh dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda bahwa ibadah dan amal saleh kita diterima di bulan Ramadan adalah diikuti dengan amal-amal saleh untuk selanjutnya di luar Ramadan. Ya. Diikuti dengan ibadah dan amal-amal saleh setelahnya. Artinya bukan berarti setelah berlalu musim ibadah, yakni bulan Ramadan, terus kita juga berhenti melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal saleh. Karena di antara kaum muslimin ada yang seperti itu. Maka para salaf mengatakan, ya, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara bukti dan tanda, ya, diterimanya ibadah, amal-amal saleh seseorang adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya, min alamati qabulil a'mal, di antara tanda-tanda diterimanya amal-amal saleh seseorang, bil khusus di bulan Ramadan, ya, al hasanatu atau al amalus salih ba'daha, yaitu melanggengkan, meneruskan amal-amal saleh setelahnya. Oleh karena itulah seorang mukmin yang benar-benar berusaha beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak berhenti. Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan akan dilanggengkan di luar Ramadan. Karena demikianlah hakikat dari ibadah dan amal saleh seseorang. Itulah sebabnya para salaf mengatakan, kun rabbaniyan. Jadilah engkau Rabbani, yakni hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, ya, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbani, tidak berhenti untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ramadhaniyan, sya'baniyan atau rajabiyan. Dan janganlah kalian ya hanya beribadah di bulan Ramadan saja, atau di bulan Rajab saja, atau di bulan Sya'ban saja. Karena seorang yang Rabbani senantiasa melaksanakan ibadah di semua waktu dan tempat atau kesempatan. Siapa yang kita sembah di bulan Ramadan, yaitu juga yang kita sembah di luar Ramadan. Siapa yang kita ibadahi di bulan Ramadan, dia juga yang kita ibadahi di luar bulan suci Ramadan. Maka hakikat dari ibadah dan amal saleh itu tidak berhenti. Bahkan lebih serius. Karena sesungguhnya kita sedang melakukan perjalanan. Tidak akan berakhir perjalanan ini kecuali dua tempat. Entah nanti di surga, entah nanti di neraka. Orang yang sukses adalah mereka-mereka yang ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui proses yang panjang dalam kehidupan akhirat, maka pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah manusia yang paling sukses. Itulah sebabnya Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari." Maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang menang. Sungguh dialah yang sukses. Sungguh dialah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka orang-orang yang memprioritaskan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat, tujuan terakhir kita yaitu surga, maka dia akan celaka. Dia akan tertinggal. Dia akan terjatuh kepada siksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tertipu
dengan kehidupan dunia. Oleh karena itulah saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang telah kita mampu jalankan selama 1 bulan penuh, 30 hari. Di siang hari kita berpuasa. Di malam hari kita qiyam Ramadan, salat tarawih. Di sela-sela itu kita banyak beristighfar. Kemudian banyak baca Quran, tadarus Al-Quran. Berdoa, berzikir, bersedekah, ya, iktikaf, dan seluruh rangkaian ibadah dan amal saleh lainnya. Jangan kita putuskan. Terus kita langgengkan di luar bulan suci Ramadan. Walaupun itu sifatnya tidak banyak. Walaupun itu hanya sedikit saja. Mungkin sholat-sholat sunnahnya hanyalah rawatib saja. Mungkin puasa sunnahnya hanyalah 3 hari dalam sebulan pada ayyamul bid. Atau bahkan hanya 1 hari. Atau mungkin puasa Senin Kamis. Kemudian sholat-sholat sunnahnya mungkin duha saja. Atau rawatib saja atau yang lainnya. Mungkin sedekahnya tidak banyak. Baca Qur'annya tidak berjuz-juz. Hanya beberapa halaman saja. Dan lain sebagainya. Tapi itulah yang dia langgengkan. Maka itulah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berulang-ulang membaca hadits Rasulullah SAW. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang dawam, yang kontinu, yang terus-menerus dikerjakan, yang istiqamah. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maka jangan kita tertipu dengan amalan yang banyak. Karena boleh jadi kita beramal yang banyak, tapi hanya sekali 2 kali saja. Setelah itu berhenti sama sekali, menunggu bulan suci Ramadan yang akan. Oleh karena itu sekali lagi saya nasihatkan pada diri saya sendiri dan kita semuanya. Mari kita membiasakan diri untuk istiqamah. Laksanakan dan melanggengkan ibadah dan amal-amal saleh kita. Setelah nanti atau setelah kita keluar di bulan suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin melengkapi dari khutbah yang pertama tadi, bahwasannya selain dari ibadah-ibadah dan amal saleh yang kita langgengkan, ada perkara yang lebih penting juga patut kita langgengkan di luar bulan suci Ramadan, yaitu karakter-karakter baik yang telah kita tempa diri kita, yang telah kita latih, yang telah kita didik diri-diri kita dengannya. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, senantiasa bersabar. Karena selama bulan suci Ramadan, ketika kita menjalankan ibadah puasa, 3 unsur kesabaran mampu kita latih. Mampu kita latih. Bahkan selama 1 bulan penuh, kita melatih kesabaran pada diri kita. Bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Bersabar di dalam menjauhi maksiat. Dan bersabar di atas penderitaan, kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Atau bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu. Maka karakter-karakter baik ini kita bawa keluar dari bulan suci Ramadan.
Kemudian yang ketiga adalah kemampuan atau karakter untuk senantiasa mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan kepada Allah, mengakui kesalahan kepada sesama manusia. Mengakui kesalahan kepada Allah dengan bertaubat, banyak beristighfar, dan mengakui kesalahan kepada sesama manusia dengan banyak-banyak minta maaf. Maka ini karakter-karakter baik ini akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Sebagaimana pernyataan yang sangat penting dari seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau pernah berkata, Thalathatu anwanin, ada 3 perkara, sa'adatul abdi, tanda kebahagiaan seseorang, kunci kebahagiaan seseorang, wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu, dan tanda kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan seseorang dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhirat. Apa itu? Idza an'ama alaihi syakara, mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Wa idza betulia sabara, mendapatkan kesusahan, kesulitan, kesedihan dan sebagainya dia bersabar. Wa idza adnaba istighfara, kalau dia berbuat dosa, kesalahan, maka dia beristighfar. Dan 3 perkara ini senantiasa mengelilingi kehidupan kita. Tidak pernah terlepas di antara 3 ini. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita terjatuh pada kesalahan dan perbuatan dosa. Maka mulai saat ini bawa karakter-karakter yang baik itu keluar dari bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan mendapat kemuliaan, keberkahan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhir. Mari kita doakan diri-diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Semoga semuanya mendapat taufik, hidayah, dan inayah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang telah dilatih dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wa aqimis shalah.